Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Amir Abu Rifki yang selalu mereview makanan khas Nusantara lewat asal muasal. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan mereview terkait Coks yang dijual di Cokolisius, ada dijual di Uncle Coks. Nah hari ini kita akan mereview asal muasal dari Coks sendiri. Nah Coks itu dari mana? Pastry Coks dalam bahasa Inggris adalah Cox Pastry atau Cox Pastry, adalah adonan yang dibuat dengan menggunakan mentega, air, tepung terigu, dan telur. Nah, selain itu, gula dan garam dapat ditambahkan ke dalam adonan tersebut. Nama adonan ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu pâte à choux, yang secara literal berarti pasta kubis. Karena bentuk akhirnya yang menyerupai kubis, sementara itu adonan ini sering disebut dengan choux paste karena teksturnya yang lembut, yang tidak padat seperti adonan lain, tetapi bertekstur seperti pasta. Adonan ini dapat dicetak menjadi berbagai macam bentuk serta merupakan dasar dari pembuatan kue sus. Nah, kue sus, profiterole, volcambre, eclair, fralor, baconnet, croissants, honor, dan dogre. Pokoknya agak ribet lah saudara untuk menyebutnya. Nah, karena kita ini orang Indonesia banget, jadi ya seperti itu kita agak ribet untuk menyebutkan. Nah, ketika dipanggang, telur membuat adonan menjadi seperti kopong segitiga, dapat diisi dengan krim berbagai rasa. Nah, kalau yang sering saya dapat itu ada diisi vanila, Nutella, coklat, dan berbagai macam rasa yang ada kita sediakan berbagai dengan krimnya. Nah, sejarah ditemukannya pastry Coks ini bermula pada tahun 1533 ketika Catherine dari Macadie meninggalkan kota kelahirannya di Francis atau Italia untuk menikah dengan Henry dari Prancis. Ia membawa serta seluruh pegawai istananya termasuk para juru masaknya ke Prancis. 7 tahun kemudian, kepala juru masaknya yang bernama Petrelli menciptakan adonan pasta yang digunakan untuk membuat kue. Adonan tersebut kemudian ia namakan Pate and Petrelli. Nama tersebut tidak bertahan lama karena adonan tersebut kemudian dikenal juga sebagai Pate Popolin dan lalu menjadi Pate Popolin, hingga akhirnya disebut sebagai Pate à Choux. Nah, Mary Antoinette Cream, seorang juru masak dari Prancis, menyempurnakan resep yang diciptakan oleh Patrick hingga menjadi resep yang digunakan oleh para juru masak saat ini. Untuk di Indonesia sendiri, pastry Coks dikenal sebagai kue sus. Nah, ada 2 jenis kue sus yang populer di Indonesia, yaitu kue sus basah dan kue sus kering. Kue sus basah sendiri umum dan tekstur berbentuk mirip dengan kue sus yang berasal dari Eropa. Sedangkan kue sus kering dibuat dengan cara yang mirip dengan kue sus basah dalam ukuran lebih kecil, sekitar diameter 1-2 cm, dan dipanggang 2 kali. Pertama dengan suhu panas 1800-200 Celcius selama kurun waktu 20 menit, kemudian dipanaskan dengan suhu rendah sekitar 9-100 Celcius dalam waktu kurun 40-60 menit. Kue sus sendiri, yang kue sus kering ini merupakan kudapan yang cukup populer di Indonesia, dan sus sering sekali kita bisa isi dengan isi varian coklat maupun dengan isian atau tanpa isian, dan tekstur yang dihasilkan pun renyah dan crispy, berbeda dengan kue sus yang basah yang lembut. Nah, itulah teman-teman, ternyata kue sus ini berasal dari negara Prancis atau di kota atau negara Italia yang ditemukannya Ibu Catherine dari Medici. Jadi itu teman-teman yang banyak kita jumpai sekarang di Indonesia, berasal ternyata dari Prancis. Nah, itu untuk hari ini, untuk malam ini kita reviewnya untuk kue Coks. Nah, silakan jangan lupa subscribe, like, komentar video kami agar kami bisa terus belajar untuk membuat konten-konten yang lebih baik untuk teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia.